Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar tentang konsep dasar bridge ya. Ini contoh ya, berarti bridge itu menggabungkan lebih dari satu interface ya, bridge. Ini kita menggunakan router OS Mikrotik ya. Saya setting Mikrotik menggunakan Winbox. Sebelum di bridge ya, maka kita hanya bisa menggunakan portnya satu ya. Berarti kalau ditancapin ke port yang lain tidak bisa connect. Soalnya ini fungsi utamanya adalah router. Contoh, ini saya kasih IP dulu ya. IP address add ini ya. Saya kasih IP kelas C misalnya 192.168.10.1/24 misalnya. Ini untuk Ether 2, soalnya kabel yang ada di laptop saya nyambung ke Ether 2. Ini untuk Ether 2, Mas. Ya, ingat-ingat ini sebagai bahan LSP besok. Barangkali Anda kepilih ikut ujian LSP, maka video ini bisa dilihat lagi. Contoh ya, ini sebelum di bridge. Berarti saya ingin memberikan IP ke Ether 2, interface Ether 2 yang ada di router saya dengan IP kelas C, IP privat kelas C 192.168.10.1/24 untuk Ether 2. Klik apply. Kasih komen, nggak usah lah ya, kasih oke aja lah. Oke ya. Besok kalau ujian soalnya diminta mengasih komen ya Anda kasih komen. Kalau sudah, sekarang kita buat DHCP ya. Gitu. Kita buat, nggak usah DHCP dulu lah, manual dulu aja lah. Ini kita klik kanan, properties, IPv4, kita setting. Yang di sana tadi kan 10.1. Yang di PC kita IP-nya 10.2, 192.168.10.2. Ingat ya, IP-nya yang belakang ini, host ID-nya ini tidak harus 2. Yang penting dalam satu subnet ya. Klik OK. Oke. Sekarang kita coba ping ke IP-nya Mikrotik ya. Kita ping sekarang. Kita masuk ke command prompt, ping, kita ping IP-nya Mikrotik 192.168.10.1. Ini IP-nya Mikrotik. Oke, connect kan ya? Kalau misalkan ini kita pindah, misalnya gini ya, perhatikan. Ini kalau misalkan ini saya pindah, yang Ether 2 ini, ya pindah ke Ether 3, saya pindah ke Ether 3, nah, seperti ini. Saya pindah ke Ether 3. Ini mohon maaf ya, di videonya nggak saya rekam ya ini. Kalian dapat dengerin video ini, oh nggak bisa Pak ya, oh nggak ada gambarnya Pak. Memang ini nggak terekam ya, kecuali hanya settingannya. Tampilannya seperti ini. Meskipun di sini Anda connect ya, di sini kita lihat statusnya ya, status network ini ya. Ini saya disable enable dulu ya, disable enable. Disable enable, kita lihat di sini dapat IP berapa? IP-nya adalah 10.2. Kita ngeping ke Mikrotik ya. 10.1. Kita coba lagi remote. Connect. Oke. Ternyata kalau dia belum di bridge ya, dia bisa tapi IP-nya harus manual. Ya. Dia bisa tapi IP-nya harus manual ya. Otomatis ini ya. Oke, ini belum di bridge ya. Ini dia bisa mengakses tapi menggunakan MAC ya. Kalau dia akses menggunakan IP tidak mau. Bisa nggak? Kita coba ya. Pakai IP nih ya. Pakai IP admin. Connect mau nggak? Oh mau. Tapi dia menggunakan MAC ya. Tidak menggunakan IP. Anda lihat lagi. Klik IP-nya. Menggunakan MAC. Kalau menggunakan IP nggak mau. Soalnya Ether 3-nya tidak ada IP-nya. Ini repotnya nanti kalau kita nge-remote menggunakan SSH. Kalau nggak ada IP-nya nggak mau. Contoh, misalkan kita pakai SSH putih. Kita ketik di sini 192.168.10.1. Kita simpan. Misalkan namanya server server 1 misalnya ya. Kita save, open. Kita lihat bisa nggak? Nggak bisa, soalnya yang Ether 3 Anda ini di Mikrotik nggak ada IP-nya. Anda bisanya hanya remote menggunakan Winbox. Ya, itu pun hanya pakai MAC. Pakai IP nggak bisa. Ini sebelum di bridge ya. Kalau sudah di bridge, sekarang kita coba kita bridge ya. Kita klik lagi sini.
kita bridge. Caranya kita klik bridge, kita buat bridge baru, klik tanda plus. Nama bridge-nya kita biarkan dulu ya, bridge 1 gitu aja ya. Kita klik apply, oke. Kita masuk ke port, kita klik add. Port yang mau, interface yang mau kita gabung mana? Contoh, yang mau kita gabung adalah Ether 2 sama Ether 3. Kita pilih Ether 2, anggotanya bridge 1, apply, kita copy. Kita pilih Ether 3, tetap anggotanya bridge 1. Klik apply, oke. Berarti bridge 1 punya 2 anggota, 2 dan 3. Kalau nutup seperti ini nggak apa-apa, nanti dia connect lagi otomatis ya. Tunggu sebentar. Oke, bridge 1 anggotanya ada 2 interface, ada Ether 2 sama Ether 3. Atau dibalik, Ether 2, Ether 3 anggotanya bridge 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau kita tutup, kita coba lagi. Kita klik session, disconnect. Kita refresh. Kita lihat lagi di IP-nya sekarang. Sudah muncul. Ini seolah-olah 2 interface ini jadi 1. Berarti Anda tancapin kemanapun, IP-nya ya sama, 10.1. Tapi ini ada masalah. Masalahnya di sini. Di IP address. Ini kan Ether 2. Ini kita ganti. Harus kita ganti. Menjadi bridge 1. Kalau nggak kita ganti, kita lihat efeknya ngefek ya ke putihnya. Kita lihat ya. Ini nggak ada ganti loh ya. Kita coba akses pakai putih. Kita remote. Tadi namanya serverku ini ya. Routerku ya. Di server 1. Kita double klik. Mau nggak? Nggak mau ya? Nggak mau. Padahal ini sudah di bridge. Kenapa ini Pak? Kita cek. Apakah gara-gara IP tadi? Ini kita double klik. Ether 2 kita ganti ke bridge 1. Play. Oke. Kalau sudah, kita coba lagi akses pakai putih. Ke server 1. Ini double klik. Oke, mau kan ya? Hati-hati besok kalau ujian LSP, kalau ada soal bridge gitu ya. Kalau nggak bisa diakses, kemungkinan Anda sudah membuat bridge, Anda sudah punya port yang ada bridge, tapi kalau misalkan di interface-nya di sini belum Anda setting bridge, Anda hanya nyeting di menu bridge sini, sama Anda nyeting di port ini, tanpa setting IP-nya juga, maka nanti hasilnya juga error. Jangan lupa ya, IP-nya ini yang awalnya Ether 2 Anda ganti ke bridge 1. Ini kita klik save, kita coba lagi ya. Putih, enter, server 1. Oke, muncul admin, enter. Soalnya nggak ada passwordnya tadi ya. Passwordnya tadi apa? Nggak ada ya? Nggak ada, seperti itu. Ini fungsi bridge ya. Termasuk kalau mau buat DHCP, contoh. Ini saya tutup dulu. Bridge yang DHCP ya. Masuk ke sini IP DHCP server. DHCP setup. Pak, saya pingin IP komputer saya kalau ditancapin di Ether 2 maupun Ether 3 otomatis, Pak. Siap. Cara yang pertama, Ether 2 sama 3-nya Anda bridge dulu. Habis Anda bridge, Anda buatin DHCP untuk si bridge tadi. Anda pilih bridge 1. Next, tinggal next aja ya. Kalau IP yang mau dibagikan, sesuaikan dengan soal ya. Ini contoh, ini belum bisa rubah antara 2 sampai 254. IP yang dibagikan. Klik next. Finish. Sekarang kita coba sekarang. Ini IP-nya kita kosongin. Klik kanan. Properties. Ciri dia menggunakan IP manual. Munculnya gini mas. Unidentified. Dia menggunakan IP manual. Tidak otomatis. Klik kanan. Properties. Kita buat otomatis sekarang. Yang awalnya manual. Kita buat automatic. DNS-nya juga sama. Automatic. Klik OK. OK. Tunggu sebentar. Dia minta. Muncul network. Berarti kalau di sini muncul network. Berarti dia menggunakan DHCP server. Yang routernya jadi DHCP server, PC Anda jadi DHCP client. Ini kita klik yes saja. Oke. Kita lihat IP-nya, klik kanan status detail sudah dapat IP. Gitu. Ini IP-nya otomatis ya. Hati-hati kalau misalkan bridge-nya Anda hancurkan, contoh ya, mohon maaf. Bridge-nya ini Anda hancurkan seperti ini, Ether 3-nya Anda hancurkan. Ether 3-nya hancurkan seperti ini, Ether 3 ya. Ini kan nyambung ke Ether 3, Anda hancurkan seperti ini. Udah ya. Sekarang kita coba lagi. Klik kanan, disable. Kita enable lagi. Kita tahu bahwa Ether 3 sudah bukan anggotanya bridge. Ether 3
bukan anggotanya bridge. Soalnya sudah kita hapus tadi. Hasilnya sekarang seperti ini. Identifying. Barangkali balik lagi, Anda besok pas nyeting bridge, loh Pak, kok nggak bisa Pak? Di HCP-nya data setting bridge. Mungkin Anda lupa tadi menghapus bridge-nya ini tadi. Ya, seperti ini. Tinggal Anda tambahkan lagi, masuk ke menu bridge, masuk ke port, ini Anda pilih yang Ether 3, anggotanya bridge 1, apply. Oke. Ingat ya, nama bridge ini kalau Anda ganti di sini otomatis nyambung ke yang lain. Otomatis. Kita buktikan. Ini kita coba disable enable. Disable enable. Kita coba disable enable. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kan bridge ya. Sekarang kita cek lagi di sini. Nah, ini sudah dapat IP. Ya, Anda lihat sudah dapat IP. Kalau misalkan satu lagi ya ini, kalau misalkan di sini tadi Anda misalkan buat DHCP-nya keliru, ini contoh saya hapus dulu ya. Anda kalau mau menghapus DHCP, tolong Anda hapusnya dari belakang ya. Caranya IP poolnya dulu dihapus. Poolnya dulu dihapus. Soalnya kalau Anda hapus ini Mas, kita perhatikan ya. Ini poolnya yang bawah ini ya. Kalau Anda hapus DHCP-nya langsung gini Mas. Plug. Ini juga gitu Anda hapus. Plug. Poolnya masih ada. Ini yang buat error seperti itu. Cara ngapusnya dari pool dulu hasilnya. Pool dulu baru ke DHCP server. Terus kita buat lagi ya. Terus Anda pas buatnya, berhubung di sini ya, Anda lihat Ether 2 sama 3 itu sudah di bridge. Tapi Anda lupa misalkan, Anda membuat DHCP-nya untuk Ether 3 aja. Anda lihat Ether 3 aja. Pak, PC saya kan nyambung ke Ether 3 Pak. Anda membuat DHCP untuk Ether 3. Maka hasilnya seperti ini. Klik next. Nggak akan mau Pak. Pak, ini kan katanya Ether 3 mau tak buat DHCP, Pak. Tapi kok muncul seperti ini, Pak? DHCP setup Ether 3 ya. Nggak mau. Kenapa? Soalnya interface is slave. Interface-nya sudah jadi slave. Slave itu sudah jadi anak buahnya bridge. Ingat-ingat ya. Slave itu sudah jadi anak buahnya bridge. Sudah jadi anggotanya bridge. Solusinya gimana, Pak? Kalau Anda ingin membuat DHCP buat Ether 3, lepasin dulu dari bridge. Contoh. Tapi harus ada IP-nya. Berhubung ini Ether 3-nya sudah jadi anggota bridge, maka di sini nggak bisa Anda pilih Ether 2 maupun Ether 3. Ether 2 juga gitu, Anda lihat. Nggak mau. Kenapa? Dia anggotanya bridge. Jadi solusinya adalah bridge-nya Anda pilih, baru klik next. Atau kalau Anda bisa, ya monggo. Tapi IP-nya Ether 2 sama 3 harus ada. Kita klik bridge. Next, 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 next. Nah, udah beres ini ya. Ini contoh yang bridge ya. Untuk yang lain insya Allah minggu depan ya. Berarti hari ini cuma bridge. Untuk yang lain minggu depan. Ya. Ya.